Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Darmi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak sehat, tetap semangat, ceria, walaupun masih dalam pembelajaran daring. Moga-moga anak-anak tetap semangat mengikuti dari awal sampai akhir. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, semoga Allah memberi perlindungan kepada kita semua dan membuka pikiran kita sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan mudah dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita simak video pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan. Perhatikan gambar yang ada di dalam video tersebut. Kalian lihat ada gambar anoa, ada gambar harimau, ada gambar komodo, ada gambar badak, ada gambar elang, babi rusa, tarsius, dan orangutan. Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia di atas. Apakah kalian tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Berdiskusilah bersama dengan teman-temanmu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanan. Kalian bisa lihat berikutnya. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tanya Siti. Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang, jawab Udin. Kemudian Dayu bertanya, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu, jawab Udin. Kita lihat, di situ ada ayo membaca. Anak-anak harus senang membaca ya. Mari kita membaca tentang materi rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut yang ada di bawah tulisan ini. Ada padi, ada gambar tikus, ada gambar ular, ada gambar burung elang, dan pengurek. Kita akan lihat penjelasannya. Tadi dalam gambar tadi adalah konsumen tawan. Itu ada gambar padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang akan menjadi mati, kemudian menjadi pengurek. Kemudian di sini kita lihat ada gambar ekosistem laut. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen
tidak ada akan terjadi ketimpangan dalam urutan pemakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurek. Kalian tahu pengurek? Pengurek adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Berikut ini disajikan sebuah bosan tentang rantai makanan. Di sini ada gambar, ada tulisan produsen, kemudian produsen dimakan oleh konsumen, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, kemudian konsumen 2 mati, diorengkan, selanjutnya membusuk, dan setelah membusuk maka akan sebagai pupuk bagi produk. Oke, kita lanjut penjelasan berikutnya. Dalam setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Jika kalian sedang membaca tentang rantai makanan, baik ekosistem sawah maupun ekosistem laut, kita lihat di situ ada 4 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama, pokok pikirannya adalah rantai makanan di sawah. Kedua adalah fitoplankton, produsen makanan. Dan pada paragraf ketiga adalah urutan peristiwa makan dan dimakan. Dan pada paragraf keempat adalah peran pengurai dalam rantai makanan. Next. Di sini kalian nanti akan membuat tugas, ubahlah pokok pikiran yang disampaikan di atas tadi menjadi kalimat utama, kemudian perkaya dengan gambar yang sesuai. Di sini bisa kalian lihat pada paragraf 1 ada ekosistem sawah. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan yang di sawah, yaitu padi dimakan tikus dimakan ular, dan burung elang dan pengurai. Pada paragraf kedua, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, dan ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, dan yang terakhir adalah dimakan oleh ikan yang besar. Next. Di sini ada gambar tentang ekosistem rantai makanan. Kalian bisa lihat keterangannya tentang rantai makanan di atas adalah sebagai berikut. Ini sebagai tugas kalian nanti di rumah membuat ekosistem. Bisa kalian pilih ekosistem sawah, bisa kalian pilih ekosistem di laut atau di hutan atau di padang rumput. Di sini diberikan contoh pada ekosistem di sawah. Rantai makanannya adalah keterangannya sebagai berikut. 1. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduktif. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora. Kalian tahu hewan karnivora kan? Hewan yang memakan hewan lain yang akan memakan konsumen tingkat 1.
Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh konsumen hewan tingkat 2 adalah ular. Yang keempat, konsumen tingkat 3 merupakan konsumen tingkat 2. Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah beruang dan beruang elang. Dan yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Ini kita bisa lihat lagi contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Ibu akan beri penjelasannya, keterangannya dari setiap hewan-hewan dari konsumen, kemudian dari produsen dengan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 5. Oke, Ibu jelaskan. Keterangannya adalah pada ekosistem laut, fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh fitoplankton, makanan dapat disimpan dalam tubuhnya. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah udang. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang makan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah tongkol. Yang keempat, konsumen tingkat 3 merupakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung singa. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi fitoplankton. Oke, demikian video pembelajaran yang Guru sampaikan untuk kalian belajar di rumah. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tugas kalian adalah nanti setelah menyimak pembelajaran Guru, kalian bisa menggambar, membuat rantai makanan pada ekosistem padang rumput atau pada ekosistem hutan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.